Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Pada pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersilaturahim lagi di channel yang insyaallah penuh keberkahan, penuh rahmah, penuh manfaat, channel Nurul Barokah. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala apa yang kami sampaikan pada pertemuan kali ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan semakin bermanfaat untuk kita, untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sedikit berkenaan dengan ruqyah. Lebih melanjutkan untuk penjelasan bagaimana ruqyah yang sesuai dengan syariat agama atau syariat Rasulullah SAW. Penjelasan sedikit tambahan, ada beberapa ruqyah yang bertentangan dengan syariat yang bisa dikategorikan dengan ruqyah syirkiyah. Alhamdulillah dengan izin Allah SWT kami dari Nurul Barokah telah sekian kalinya membuat konten atau bimbingan penyampaian metode ruqyah syariah yang mudah-mudahan ruqyah syariah yang kami share, yang kami upload ini mudah-mudahan sesuai harapan dari agama, harapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa rahimakumullah, banyak hal yang perlu kami sampaikan untuk pertemuan kali ini supaya kita semakin paham, semakin jelas apa itu ruqyah dan penjelasan apa yang tidak bisa diruqyah. Pertemuan yang lewat pernah kami sampaikan sedikit penjelasan dengan apa itu ruqyah syariah. Insyaallah antum semua, Bapak, Ibu semua, saudara sekalian semua insyaallah sudah paham. Perlu kami jelaskan ada hal-hal yang tidak bisa diruqyah khususnya oleh kami yang berkenaan dengan pengobatan zahir atau pengobatan batin atau penyelesaian problem yang didoakan lewat ayat-ayat ruqyah. Ada beberapa hal yang tatkala kita meruqyah atau kami sebagai peruqyah, mungkin peruqyah lain juga sama, ada beberapa problem yang kadang-kadang menjadi beban, menjadi PR berat untuk kami sebagai peruqyah, yang mana tatkala dalam kita meruqyah ada hal-hal yang di luar kemampuan kita yang berkenaan dengan hak-haknya adamiyah. Contoh begini, ya, kami jelaskan sedikit. Ada beberapa kasus yang kami tangani, baik itu diruqyah atau diobati tapi tidak sembuh. Ada beberapa kasus lagi yang kami ruqyah, baik yang berhubungan dengan problem tapi tidak kelar. Problem itu tetap berjalan, problem itu tetap melanda, problem itu tetap dirasakan oleh yang bersangkutan. Di sini kami pecahkan sedikit bagaimana kami membedah ada beberapa faktor. Tatkala kita meruqyah itu tidak tembus atau tidak mengefek atau tidak efek sama sekali tatkala si pasien itu diruqyah. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui jika ada penyakit atau suatu problem atau suatu masalah, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, khususnya kami yang sudah sering meruqyah, insya Allah 60-70% berhasil, bahkan tingkat keberhasilan sampai 80%. Tapi ada 1-2 kasus atau
beberapa kasus yang sama sekali kami tidak bisa menangani. Nah, disinilah kami jelaskan sedikit, mungkin nanti pengembangannya di lain waktu. Contohnya begini, kami meruqyah suatu tempat atau seseorang atau tempat usaha atau apapun. Tatkala diruqyah, ada hal yang kadang-kadang di luar kemampuan kita sangat mengganjal. Faktor pertama itu biasanya ada sesuatu yang mengganjal karena hukum zolim, atau si pasien itu ada sangkut pautnya dengan hak-hak orang lain, yang mana tatkala diruqyah tidak efek sama sekali atau tidak kontra sama sekali. Atau tatkala kita mengobati penyakit, mengobati problem, menangani problem itu tetap berjalan, tidak terselesaikan masalahnya. Nah, kita sebagai umat Islam dengan dasar kita mengerti syariat atau aturan agama, aturan dari Rasulullah SAW yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis dan ilmunya para ulama, tatkala ada sesuatu yang menjadi ganjalan atau sesuatu yang diruqyah itu tidak sampai tembus, biasanya jika di tempat itu ada sesuatu yang sifatnya ada sengketa. Contoh gini, dalam hal pembagian waris, ini kasus yang pernah kami tangani. Kami pernah meruqyah rumah yang pandangan orang atau pandangan yang menghuni rumah itu adalah rumah itu ada yang nyantet, ada yang nyihir, ada yang guna-guna. Terus sama kami diruqyah. Tatkala diruqyah itu tetap berjalan. Problem berjalan, musibah berjalan terus menerus. Terus kami telusuri dengan tanya jawab. Dengan tanya jawab kepada si yang punya rumah atau yang bersangkutan. Kami tanya asal usul tanah tersebut. Nah, dari situlah ada gambaran, ada jawaban bagaimana kronologi tanah tersebut, ada hak yang sama saudara atau ada hak sama orang lain yang belum saling memaafkan atau belum saling ridho, belum saling ikhlas. Mungkin dalam pembayaran atau pembagian waris yang kurang adil. Jadi efeknya tanah tersebut tatkala dibikin rumah atau dibuat rumah, dibuat tempat usaha, itu sangat mempengaruhi perjalanan usaha, mempengaruhi perjalanan kehidupan rumah tangga. Bahkan na'udzubillah min dzalik sampai ada korban 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, apa sebabnya ini? Kenapa ini tidak bisa diruqyah? Karena di sini ada hak orang yang terzalimi, ada hak orang yang belum diselesaikan secara agama. Nah, tatkala ada problem ini, itu tatkala dibacakan ayat Quran, ini khususnya bagi kami, ini problem bagi kami, mungkin bagi peruqyah lain juga sama. Tatkala dibacakan ayat-ayat ruqyah itu tidak tembus. Karena ini adalah hukumnya atau hubungannya itu saling ridho. Bagaimana tatkala si peruqyah atau ayat-ayat dibacakan di tempat tersebut tidak efek, karena disinilah ada pangkal, ada permasalahan inti bahwa tempat itu bermasalah atau dalam kata lain sengketa antara hak satu dengan hak orang lainnya. Itu pertama. Kedua, banyak hal yang kita temui dalam dunia ruqyah atau kami dalam meruqyah. Kami sering meruqyah tempat-tempat usaha atau kios atau warung yang bagaimana sudah kami ruqyah 2 atau 3 kali, bahkan sudah mengundang peruqyah lain. Tujuannya satu, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan tempat tersebut bersinar agar dibuat usaha atau dipakai buat usaha itu lancar, barokah. Tapi nyatanya ditembus. Nah, dari situlah ada gambaran lagi
kami tanya kepada si yang punya tempat tersebut atau yang punya kios tersebut kronologinya. Jika orang tersebut tahu, kami memberikan solusi supaya cepat clear. Jika orang tersebut tidak tahu, kami memakai jalan istikharah. Istikharah bagaimana? Minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala asal muasal tempat tersebut. Nah, disinilah yang perlu kita sampaikan kepada para pemirsa semuanya, para bapak, para ibu rahimakumullah. Tatkala kita punya tempat usaha, barangkali sudah didoakan, disyariati, dimujahadai, diistighosai, tapi belum tembus juga. Tempat itu masih sulit untuk usaha, sulit untuk dagang, sulit untuk mencari pencaharian atau mencari rezeki. Nah, kita sebagai umat Islam harus mengerti bahwa ada hal-hal yang kadang-kadang kita tidak tahu secara dohir, baik itu hubungannya dengan sihir, santet ataupun yang lain. Yang lebih ditekankan lagi, tatkala kita tidak tahu bahwa asal muasal tempat itu adalah yang menjadi penyebab kemacetan mencari rezeki, kemacetan dalam mencari ma'isyah di tempat tersebut karena ada hak-hak orang lain yang terdolimi. Maka dari itu, tatkala kami mengobati pasien, mengobati orang atau menyelesaikan dimintai penyelesaian problem oleh si pasien, kami tanya, sebelum kami meruqyah, sebelum kami membacakan ayat-ayat ruqyah, itu kami tanya kepada si pasien tersebut. Barangkali ada hubungan dosa dengan orang tua, barangkali ada hubungan yang sifatnya zalim sama orang lain. Nah, tatkala sudah clear, insya Allah baik diobati secara medis atau diobati secara ruqyah, insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya dalam dunia ruqyah ini adalah suatu metode, suatu jalan, ya. Kami sering menyampaikan bahwa ruqyah adalah bukan satu-satunya penentu untuk menyelesaikan problem. Ruqyah bukan satu-satunya jalan untuk menyembuhkan penyakit. Banyak hal yang di luar ruqyah ini bisa menyembuhkan penyakit. Contohnya lewat dokter, lewat obat, lewat macam-macam. Tapi ada satu titik yang kadang-kadang tidak bisa diselesaikan oleh dokter, tidak bisa diselesaikan oleh peruqyah, tidak bisa diselesaikan oleh obat, yaitu ada perbuatan si pasien antara kesalahan yang begitu fatal yang dilakukan oleh pasien tersebut, kadang-kadang dengan kesalahan yang dilakukan dengan sama orang tua, sama tetangga, sama saudara, bahkan ada hak-hak orang lain yang dimakan. Yang inilah yang menjadi penyebab kadang-kadang orang sakit bertahun-tahun tidak bisa diobati, problem bertahun-tahun tidak bisa diselesaikan. Nah, kita harus cross check, kita harus muhasabah bagaimana kesalahan-kesalahan kita yang ada hubungannya dengan hak-haknya orang lain yang kadang-kadang kita tidak merasakan. Nah, dari situlah sebelum meruqyah atau sebelum proses ruqyah berjalan, maka kadang-kadang kita harus mengajak si pasien tersebut untuk muhasabah. Tatkala muhasabah ini kita mencari jalan, mencari jawaban bagaimana orang tersebut kronologinya dari penyakit dari awalnya sampai kadang-kadang bertahun-tahun belum kunjung sembuh, atau dari awal sampai bertahun-tahun lamanya, kadang bahkan sampai puluhan tahun dan orang merasakan untuk membuka usaha atau usaha gagal terus. Nah, dari sinilah ada titik temu tatkala kita sudah muhasabah atau cross check bagaimana kesalahan kita yang dilakukan kepada tetangga kita, kepada saudara kita, kepada orang tua atau ke teman kita. Nah, tatkala ini sudah clear, insya Allah permasalahan, problem, penyakit, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa mudah diatasi. Pemirsa rahimakumullah, tatkala kita mengenal dunia ruqyah, mindset atau pola pikir kita tatkala kita di ruqyah berarti kita
ada hubungannya dengan gaib. Kami sampaikan di penjelasan kali ini, kami ulangi, tidak mesti ya, tidak mesti dan tidak semuanya ruqyah itu hubungannya dengan dunia gaib. Ruqyah bisa mengobati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ruqyah bisa mengobati dengan izin Allah Subhanahu wa taala, menjadi obat, menjadi syifa, baik penyakit zahir, baik penyakit batin. Baik yang hubungannya dengan problem kehidupan, baik yang hubungannya dengan hal yang di luar nalar kita. Artinya apa? Banyak penafsiran di antara orang-orang yang kami temui, tatkala mau diruqyah seolah-olah takut. Tatkala mau diruqyah seolah-olah punya pikiran, oh di badan saya ada jin, di badan saya ada gaib, di badan saya ada sihir. Itu belum tentu. Bisa juga tatkala diruqyah, ini maaf, ada beberapa kasus kami waktu mau meruqyah, si pasien itu menolak. Secara dohir, orang tersebut kadang-kadang tidak merasakan bahwa di dalamnya ada sesuatu keganjilan, di dalamnya ada sesuatu makhluk yang tatkala mau diruqyah itu si gaib menolak. Nah, di sini banyak kasus yang kami alami, bagaimana merayu si calon pasien itu untuk mau diruqyah. Ada rasa gengsi, maaf, ada beberapa orang yang kami temui mau diruqyah merasakan gengsi. Kadang-kadang gengsi ini tidak nalar, bukan dari kemauan sendiri. Gengsi ini timbul dari hal-hal yang sifatnya non medis. Jadi si jin atau si makhluk yang ada di dalamnya yang tidak menerima atau tidak mau untuk diruqyah. Nah, pada sesi kali ini kami menyampaikan ya. Jadi ada beberapa pelajaran yang kita ambil, baik yang berhubungan dengan medis atau non medis. Ada beberapa kasus yang ditangani oleh para peruqyah yang kadang-kadang maaf, ayat yang disampaikan sama, surat yang dibacakan sama, tapi tidak efek, tidak punya kontra, tidak efek di si pasien. Itu barangkali maaf menurut penafsiran kami, menurut pemahaman kami, yang diruqyah kadang-kadang tidak siap sepenuhnya untuk diobati. Itu satu. Kedua, kadang-kadang si peruqyah itu menggantungkan kekuatan sesuatu pada ayat Allah, yang kami anggap ini salah. Seharusnya kita menganggap, berkeyakinan bahwa di ayat tersebut atau di surat tersebut, di doa tersebut ada kekuatan Allah. Nah, disinilah insya Allah para peruqyah insya Allah sudah rata-rata sudah paham. Barangkali tatkala kita meruqyah, kita menggantungkan kemampuan kita kepada ayat-ayat Allah, atau kita menggantungkan kemampuan kita pada diri kita. Ini adalah menyalahi tauhid. Tapi yang benar insya Allah menurut bimbingan guru-guru kami, bagaimana tatkala kita meruqyah, kita berkeyakinan, kita harus berkeyakinan, kita harus bertauhid, kita harus menganggap bahwa ada begitu banyak kekuasaan Allah yang terdapat di ayat-ayat ruqyah. Ada beberapa kekuasaan Allah yang ada pada doa-doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ada beberapa kekuasaan Allah yang ada pada doa-doanya para ulama. Insya Allah ini tidak menyalahi tauhid. Tapi tatkala kita beranggapan bahwa ayat ini punya kemampuan, ini salah. Semua ayat punya kemampuan, punya khasiat, tapi semua kembali kepada izin Allah Subhanahu wa taala. Doa kita tidak akan berpengaruh. Kemampuan kita tidak akan berpengaruh. Ayat-ayat yang kita bacakan tidak akan punya pengaruh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Anda waktu mau mendengarkan ruqyah atau konten ruqyah atau mau diruqyah, pertama yang harus dilakukan bahwa mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan metode ruqyah atau dengan jalan ruqyah, problem yang kita hadapi, yang kita rasakan, penyakit yang kita derita
mudah-mudahan cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk closing statement kami pada pertemuan kali ini, ada yang perlu banget kami sampaikan tatkala panjenengan mendengar konten-konten ruqyah, khususnya konten-konten ruqyah dari Pondok Pesantren di Tahfidzul Quran Nurul Barokah. 1. Anda harus muhasabah. Muhasabah bagaimana kesalahan Anda. Apakah ada kesalahan yang fatal yang dilakukan kepada orang tua Anda? Apakah ada kesalahan yang fatal yang dilakukan kepada guru-guru Anda? Ketiga, apakah ada kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh Anda kepada saudara-saudara Anda? Yang keempat, apakah ada kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh panjenengan semuanya, oleh para bapak, para ibu kepada tetangga panjenengan semuanya? Yang terakhir, apakah panjenengan itu termasuk orang-orang yang zalim, memakan sesuatu yang bukan haknya, apalagi memakan hartanya anak yatim? Inilah suatu problem yang besar yang harus kita teliti, yang harus kita cermati, yang kita harus mau menerima, di cross check. Bagaimana ada hak-hak orang lain yang banyak kita makan. Tatkala ada banyak hak orang lain yang kita makan, yang kita ambil, maka obat ruqyah, penyelesaian problem sangat berat untuk memberikan efek. Karena apa? Di situ ada sesuatu ganjalan yang besar, ganjalan yang fatal. Itu bisa diangkat semuanya, itu bisa diselesaikan semuanya, baik problem atau penyakit. Hanya satu, meminta maaf yang bersangkutan. Meminta maaf agar apa yang dihajatkan oleh panjenengan semuanya, apa yang dirasakan oleh panjenengan semuanya, itu insya Allah ada jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengampuni atau Allah tidak akan memaafkan sesuatu kesalahan yang kita lakukan kepada hamba-hambanya kecuali untuk saling memaafkan dulu. Artinya tatkala kita sudah mencari ridho, sudah saling ikhlas, saling memaafkan, insya Allah problem yang kita hadapi atau derita penyakit yang kita rasakan insya Allah akan mudah diobati. Baik diobati oleh para dokter ataupun diobati oleh jalan atau metode ruqyah. Untuk keterangan insya Allah yang singkat ini mudah-mudahan sangat bermanfaat. Pesan kami yang terakhir, marilah kita untuk rela membuka diri, berjiwa besar untuk saling membuka diri, muhasabah. Begitu banyak kesalahan yang kita lakukan, baik kesalahan kita kepada orang tua kita, kesalahan kita kepada guru-guru kita, kesalahan kita kepada orang lain. Insya Allah tatkala ini sudah diberesi, maka rezeki, problem hidup akan cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit insya Allah akan mudah diobati, baik lewat ayat-ayat ruqyah ataupun oleh para ahli medis. Itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan sambung lagi keterangan yang lebih detail, keterangan yang lebih jelas lagi, dan akan kami sampaikan bagaimana testimoni orang-orang yang diruqyah. Tatkala diruqyah itu ada sesuatu jawaban yang kadang-kadang membuat kita kaget, membuat kami tersentak. Begitu problem puluhan tahun nyatanya tidak bisa diselesaikan, tapi tatkala sudah saling memaafkan, maka insya Allah kami sudah sering dalam dunia ruqyah atau dalam metode ruqyah meruqyah pasien. Tatkala ini sudah terselesaikan antara haknya Adam, haknya Adamiyah atau hukuk Adamiyah, hak-haknya anak-anak Adam, hak-haknya anak cucunya Adam sudah diselesaikan, maka semuanya bisa diberesi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kali ini penuh ridho, penuh rahmat, penuh barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kesalahan yang kami sampaikan, baik yang menyinggung perasaan para bapak, para ibu, pemirsa semuanya, kami sebagai manusia biasa mohon maaf lahir batin, dan kami tentunya banyak kesalahan yang disengaja atau disengaja, kami juga terus menerus insya Allah muhasabah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini adalah
bentuk nasihat untuk kami pribadi dan untuk para bapak, para ibu, saudara sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.